Rotasi pemain yang dibuat oleh Sinteyong ketika menentang Brunei itu berjalan dengan lancar sekali, guys. Bagaimana pula formasi taktikal yang akan disusun atur oleh Sinteyong ketika menentang Thailand? Ayo guys, kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru ketemu channel ini guys, baru nonton channel ini, saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan kepada yang sudah subscribe channel ini, saya mendoakan juga supaya kalian sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang belum subscribe guys, sila tekan butang loceng dan subscribe-nya. Itu gratis guys. Semoga Anda semua berjaya dunia dan akhirat. Oke guys, insyaallah pada hari ini selepas kemenangan Indonesia 7-0 ya, menentang Brunei Darussalam, sebenarnya banyak yang perlu diperbaiki juga. Daripada penyudahan, kalau tidak lebih daripada 10 gol akan terhasil ketika menentang Brunei, tetapi penyudahan yang masih perlu diperbaiki ya guys. Dengan percubaan Indonesia lebih 30 percubaan ketika menentang Brunei itu, dan lebih daripada 10 ataupun 10 ke 15 itu on target, itu sebagai satu indikator ataupun sebagai satu petunjuk bahawa penyudahan Indonesia itu perlu diperbaiki. Cetakan gol yang di depan gawang itu perlu diperbaiki. Kenapa guys? Karena seorang pemain Indonesia yang hanya menguis saja untuk mencetak gol, tetapi boleh pergi ke atas guys. Jadi itu salah satu mungkin cara larian beliau agak tidak stabil, ataupun kita tidak ketahui bagaimana. Dan kalau diikutkan, bola itu hanya ditendang saya begini, gol sudah. Tapi mungkin keadaan pada masa dia berlari ke tiang gol itu tidak stabil, menyebabkan bola itu melantun ke atas. Jadi penyudahan itu perlu diperbaiki. Bagian pertahanan pula, oleh kerana ketiadaan Jordi Amat, pertahanan itu juga agak baik. Dan kalaulah ada Jordi Amat, itu sebenarnya lagi baik. Dan ini juga menunjukkan Indonesia sekarang ini dalam 2 perlawanan ini hanya dibolosi 1 gol oleh Kamboja, tetapi oleh Brunei ini ketiadaan bolos oleh Brunei. Jadi ini menunjukkan pertahanan Indonesia juga pertahanan yang sangat baik sekali. Apapun guys, kita lihat sedikit video ini daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe channel ini, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen ya. Judulnya ialah Pelatih Brunei dibuat kagum, rotasi pemain Sinteyong berjalan mulus, timnas singkirkan Brunei. Ayo jangan berlama-lama, kita semak dulu video ini. For us, Indonesia game is a tough game. Guys, we know the level of the football in Indonesia. Brunei, jurulatih Brunei tadi tu. Iwan boleh Sinteyong. Ngopi guys ya, sambil ngopi-ngopi ya. Tak mampu tampil dengan intensitas tinggi, pelatih Brunei akui kedalaman timnas Indonesia. Ya, dikabarkan dia ini pernah jadi pelatih Indonesia, kah? Betul gak guys? Pelatih Brunei ini. Menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan penyisian grup A Piala AFF 2022, pelatih Brunei Mario Rivera menyadari bahwa ini adalah laga yang berat. Sebelumnya, Mario Rivera menyebut menggunakan Piala AFF untuk mengembangkan pemain. Sebab Brunei baru saja kembali ke Piala AFF setelah 26 tahun absen. 26 tahun Sebagaimana absen, diketahui di laga sebelumnya, Brunei telah mengalami 2 kekalahan telak secara beruntun kontra Filipina baru dan dia Thailand. masuk balik ke Namun menghadapi skuad asuhan Sinteyong, Mario Rivera mengakui bahwa timnas Indonesia mempunyai skuad yang solid. Bagi kami, pertandingan lawan Indonesia merupakan
Bagi kami pertandingan lawan Indonesia merupakan pertandingan yang sulit. Kami tahu kualitas sepak bola di Indonesia. Ialah Mario Rivera. Kalau dia pernah kualitas sepak bola di jadi Indonesia, pelatih di Indonesia, semua pemain yang mungkin ada dia di tahu line lah. up maupun cadangan sangat baik. Semua Ucap pemain Mario line Rivera up dalam sesi cadangan sangat jumpa baik ya. pers. Ini ada benarnya guys ini. Semua pemain di line up maupun cadangan sangat baik. Karena di setiap lini kan, pertahanan, tengah, dan penyerang, sebenarnya semua pemain ini bisa untuk mencetak gol. Ini dibuktikan ketika menentang Curaçao. Pemain pertahanan Fakhruddin mencetak gol, pemain tengah Maklok, dan juga pemain lini hadapan juga mencetak gol. Jadi ke semua, yaitu Dimas Darajat ketika itu. Ketika menendang Curaçao itu. Jadi semua pemain di lini pertahanan tengah itu bisa cetak gol guys. Itu Brunei Darussalam strategi mengetahui seluk beluk Sinteyong. sepak bola Indonesia lantaran sang Dirtek Paul Munster telah malang melintang di Liga Indonesia. Pria asal Skotlandia ini. tersebut merupakan Yang ini pelatih pernah Bayangkara di FC Indonesia. pada tahun 2019 hingga 2022 lalu. Bahkan Munster sempat membawa Bayangkara FC Munster. bersaing di papan Ini atas Munster Liga nih yang 1. pernah dia Di skuad asuhan Sintayong pada saat Di ini Liga pun ada dua Indonesia di sosok yang Bayangkara. sangat dikenal Munster. Mereka adalah Dendi Sulistiawan dan Hansa Muyama Pranata Patutlah yang guys. pernah menjadi anak buah pelatih berusia 40 Menjadi anak tahun buahnya tersebut. dulu. Meski begitu, hasil menghadapi timnas Indonesia tetap membuat Mario Rivera bangga dengan timnas Brunei Darussalam. Saya bangga dengan pemain kami, tetapi supporter harus realistis. Pemain kami belum sanggup tampil 90 menit dalam intensitas tinggi. Iya, itu yang perlu ya. Ungkas Mario Stamina Rivera. selama 90 menit tuh. Sebelum laga, Sintayong sendiri Intensitas menegaskan untuk tinggi. respek kepada Brunei Darussalam. Sebab Sintayong menyebut sangat menghargai tim yang sedang berjuang untuk berkembang. Betul. Ini pengalaman baru bagi Brunei kan guys. Sebab mereka selama 26 tahun ya baru masuk kembali Alasan ke timnas AFF. Indonesia bisa tampil superior kontra Brunei Darussalam. Oke, apa alasannya kita tengok. Indonesia lebih bugar. Pertama, Indonesia lebih bugar dibanding Brunei. Iya, betul juga. Rotasi pemain itu lebih 70% Timnas ditukar Indonesia punya 70%-nya. keunggulan dari sisi kebugaran tubuh dibandingkan Brunei Darussalam. Bagi skuad arahan Sintayong, laga saat melawan Brunei adalah duel kedua Piala AFF 2022. Sedangkan bagi Brunei, pertarungan lawan Indonesia merupakan pertempuran ketiga mereka di Piala AFF 2022. Kepenatan lah Brunei begitu kan? Walaupun sama-sama hanya punya istirahat 2 hari, Indonesia setidaknya tetap punya keunggulan dari sisi kebugaran dibanding Brunei. Pasalnya Brunei Darussalam sebelumnya sudah bertarung melawan Thailand di laga perdana. Lawan Thailand dengan lawan Filipina kan. Sedang top Kedua, perform. sedang top perform. Dapur pacu timnas Indonesia sedang mengebul, namun tidak akan meledak sebelum meraih prestasi tertinggi di level Asia maupun dunia. Mantap 3 pemain nih kalau Bermodal gandeng. deretan hasil positif mulai dari kualifikasi Piala Asia 2022 hingga laga persahabatan melawan Curaçao yang dilangsungkan pada September lalu serta laga perdana kontra Kamboja. Hasil positif itu terus membuat Sintayong optimis timnas Indonesia mampu memberi 100% kekuatan terbesar di ajang Piala AFF 2022. Kali ini guys, Indonesia berpeluang jadi juara nih. Memiliki skuad Ketiga, terbaik. memiliki Ya, betul. skuad terbaik. Ini yang skuadnya paling terbaik lah, saya jangkakan ini juga yang paling Skuad timnas terbaik. Indonesia berisi para pemain terbaik meski banyak berusia muda namun kebanyakan berkarir di luar negeri. Sesuai dengan permintaan Sintayong, timnas Indonesia harus berisi para pemain yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhannya. Kualitas para pemain yang berkarir di luar negeri tentu lebih unggul ketimbang para pemain lokal yang hanya menghabiskan di kompetisi dalam negeri. Egy Maulana, semua itulah yang pengalaman-pengalaman. Nah, ini lagi Jordi nih. Charter pesawat selama Piala AFF 2022 pesawat, untungkan selama Piala timnas AFF. Indonesia. Ini terus dia charter pesawat ya untuk memudahkan pemain Timnas pergerakan Indonesia pemainnya. menggunakan pesawat charter atau sewaan selama gelaran Piala AFF Ini 2022. kali betul-betul Keputusan menggunakan pesawat sewaan ini jelas bukan tanpa hanya perhitungan. untuk Efisiensi Indonesia waktu punya jadi pemain salah satu alasan pesawat nih. utamanya.
Seperti diketahui, Piala AFF 2022 yang berlangsung dari tanggal 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang itu menerapkan sistem home and away. Artinya perlu mobilisasi memadai dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. Penggunaan pesawat charter itu pun sudah digunakan pertama kali dalam perjalanan menuju Malaysia untuk melakoni laga melawan Brunei Darussalam. Bukan alang-alang Menurut ini Ketua guys. Umum PSSI Bukan alang-alang kalau sudah charter pesawat nih kan. Sebab di dalam pesawat ini hanya semua pemain dan pengurusan timnas saja. Jadi ini menunjukkan satu komitmen yang cukup tinggi yang dilakukan oleh pengurusan PSSI ini, terutama dengan Iwan Bule ya, untuk memberi kemudahan fasilitas yang paling terbaik kepada pemain. Jadi tinggal saja lagi pemain itu menampilkan aksi yang paling terbaik sepanjang kejohanan Piala AFF ini. Ini barulah pengurusan kalau begini. Harus didukung ini guys. Nah, kita teruskan. Muhammad Iriawan dengan menggunakan pesawat charter, skuad Garuda bisa lebih tenang dalam beristirahat. Bukan hanya pesawat, pihak federasi dikabarkan juga menyiapkan hotel berkualitas di setiap tempat timnas Indonesia bermain. Wah, Ini demi hotel skuad Asuhan berkualitas Sintayong lagi, guys. memanfaatkan waktu istirahat dengan berkualitas. Ini Ketatnya kali jadwal 5 bintang. pertandingan karena hanya 2 hari istirahat. Kemudian untuk memudahkan mereka berkumpul dalam bersama-sama dalam satu pesawat. Kemudian pulangnya nanti juga bisa jam berapa saja. Mereka Wah, butuh istirahat, betul-betul ini. tenang meskipun hanya 2 jam. Memang- Namun itu yang terbaik. Saya berikan yang terbaik. Iwan Bule paling terbaik lah dia bagi. Saya berikan yang terbaik buat mereka, mulai dari hotel yang terbaik. Intinya kami federasi juga ingin mereka berikan yang terbaik. Ini pemain pula harus membalas kebaikan yang dibuat oleh pengurusan ini dengan memberikan piala kejuaraan itu. Itu yang Baik buat mereka, mulai dari hotel yang terbaik diinginkan oleh pula. pengurusan ini. Intinya kami federasi juga ingin mereka memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tegas Iwan Bule. Seperti diketahui Ini sebelum laga barulah. kontra Brunei, Indonesia sudah melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 23 Desember kemarin. Artinya hanya berjarak 2 hari sebelum laga hari ini. Selanjutnya dengan jarak waktu yang sama, mereka kembali ke Indonesia untuk menghadapi Thailand pada 29 Desember. Ini yang lawan Kemudian Thailand 3 nih, hari guys, berikutnya 29. mereka bertolak lagi untuk melawan Mantap. Filipina di Rizal Memorial Stadium pada 2 Januari. No. Nah guys, ini barulah satu federasi ataupun persatuan sepak bola yang betul-betul mengambil berat, betul-betul menyediakan fasilitas, infrastruktur dan kemudahan kepada pemain-pemain, sama ada sebelum kejohanan, semasa kejohanan dan selepas kejohanan nanti. Ini semua diberikan tumpuan 100% oleh Iwan Bule guys. Jadi sebab itu Indonesia perlu kejuaraan Piala AFF pada kali ini guys. Nah, apabila daripada segi persatuan pun telah membela pemain-pemainnya, begitu juga dengan kepelatihan. Sinteyong telah berusaha keras 10 hari, lebih 10 hari ya di Bali untuk menyediakan sistem latihan yang begitu intensitasnya yang begitu tinggi, dan juga pembinaan postur tubuh, di samping pemakanan pun dijaga, segala kemudahan di situ juga disediakan. Iwan Bule pun datang semasa latihan, masa kejohanan. Jadi semua telah disediakan sebenarnya. Hanya tinggal pemain saja lagi menunjukkan komitmen 200% di dalam perlawanan di lapangan, di luar lapangan, dan juga keseluruhannya nanti. Ini masa yang terbaik sebenarnya untuk Indonesia menjadi juara. Dan saya punya keyakinannya, saya punya keyakinan cukup tinggi juga sebenarnya untuk Indonesia ini menjadi juara. Cumanya perlu ditelitikan juga oleh pemain, jangan terlalu meninggi ataupun menampakkan keegoan. Sentiasa cool, sentiasa tenang, sentiasa jaga emosi, jaga mental di lapangan itu. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi satu tim yang terbaik. Mereka telah lakukan ketika menentang Curaçao, bagaimana
Curaçao di ranking yang begitu di atas daripada Indonesia pun boleh dikalahkan dengan 2 perlawanan ya. Dan juga dari segi postur tubuh, Curaçao itu cukup besar, gede-gede. Jadi kali ini kejuaraan AFF ini levelnya sama, postur tubuhnya lebih kurang sama, skill mainan lebih kurang sama. Tidak mustahil Indonesia dapat melakukan kejuaraan yang ditargetkan oleh Sinteyong guys. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan juga kita doakan juga Indonesia dan juga Malaysia guys. Walaupun saya juga sokong Indonesia ya, tetapi saya tetap nomor 1 akan menyokong Malaysia juga. Mudah-mudahan ya Malaysia dan Indonesia nanti masa final akan berentap lagi sekali. Nah, di sini kita lihat keseruannya itu guys. Kita tetap mendukung sportivitas. Jadi kalau menang itu saya menerimanya. Kalian juga lah mungkin akan tetap menerima walau apapun yang berlaku nanti. Kalau menang itu biasa guys, ada perlawanannya. Jadi kita hanya sokong sportivitas yang tinggi, dan juga persahabatan itu kita tetap kukuhkan walau macam mana keadaan sekalipun ya. Moga-moga Malaysia dapat mengalahkan Vietnam, Indonesia dapat mengalahkan Thailand. Jadi malam ini Malaysia akan menentang Vietnam guys. Jadi mudah-mudahan Malaysia akan juga memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang ada sebelum ini dan buat yang terbaik, karena mereka akan bermain di Vietnam pada malam ini jam 8.30 malam waktu Malaysia ya. Waktu Malaysia, waktu Indonesianya dalam 7.30 waktu Indonesia Barat. Begitulah lebih kurang. Jadi sekali lagi semua pemain Indonesia buat yang terbaik. Apabila persatuan telah buat yang terbaik untuk semua pemain, pastilah pemain akan memberikan juga yang terbaik. Jadi jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri guys, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini ya, untuk kita berbagi info dan bermanfaat positif daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.